Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan membahas terkait dengan UML. UML yang akan kita bahas di sini ada 4 diagram, yaitu diagram use case, kemudian diagram class diagram, kemudian ada activity dan juga sequence diagram. Nah, kenapa kita hanya membahas 4 dari kalau yang terakhir itu si UML ini sendiri dia memiliki ada 13 diagram, tetapi yang akan kita bahas kali ini hanya 4. Nah, dari 4 itu yang pertama, atau sebelum masuk ke dalam diagram itu sendiri, ada beberapa pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu terkait dengan pemodelan. Nah, pemodelan di sini yang kita gunakan adalah UML. Nanti akan saya jelaskan kenapa kita menggunakan UML tetapi tidak menggunakan jenis pemodelan yang lain. Nah, kemudian ada UML-nya itu sendiri, diagram UML. Diagram UML di sini ada beberapa terbagi dari beberapa kategori seperti strukturnya, behaviornya, dan juga interaksinya. Di mana masing-masing kategori tersebut kita akan membahas dalam masing-masing diagramnya sudah termasuk dari beberapa pembagian kategori tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pemodelan. Nah, apa yang dimaksud dengan pemodelan? Kemudian kenapa kita harus harus melakukan pemodelan atau harus mempunyai pemodelan terkait dengan si perangkat lunak yang akan kita buat. Nah, jadi pemodelan itu adalah gambaran dari realita yang simple, di mana dia dituangkan di dalam bentuk pemetaan dengan aturan tertentu. Nah, kenapa pemodelan di sini kita menggunakan yang namanya UML? Karena untuk beberapa pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa pendekatan yang kita gunakan pada pemrograman itu adalah pendekatan berorientasi objek. Nah, di mana si pendekatan berorientasi objek inilah yang dimana dia salah satu pemodelan yang bisa digunakan yaitu UML. Nah, selain dari pemodelan berorientasi objek, ada beberapa pendekatan juga yang lebih umum atau yang mungkin lebih sering didengar oleh teman-teman semua. Seperti ada yang namanya terstruktur. Nah, terstruktur itu adalah pendekatan yang dimana pemodelan itu dia menggunakan yang namanya DFD. Nah, kemudian kalau untuk UML itu bisa digunakan pendekatan yang dimana teman-teman membuat suatu perangkat lunaknya itu tekniknya itu adalah pemodelan atau berorientasi objek. Nah, kemudian ada juga pendekatan lainnya seperti pendekatan waktu nyata atau real time. Untuk real time ini sendiri dia menggunakan pemodelannya itu adalah STD. STD itu adalah state transition diagram. Jadi beda pemodelan, beda juga pendekatan, beda juga pemodelan yang digunakan untuk si penggambarannya tersebut. Nah, si pemodelan di sini kita dapat katakan dia adalah bentuk sama atau realitasnya. Jadi di sini perangkat lunak tersebut harus divisualisasikan. Nah, bagaimana memvisualisasikannya? Menggunakan pemodelan. Jadi pemodelan ini atau perangkat pemodelan ini merupakan suatu model yang dimana digunakan untuk mengurai sistem. Jadi nanti di bagian itu terdapat beberapa bagian-bagian yang dia nantinya dapat mengomunikasikan ciri konseptualnya. Nah, di sini untuk si pemodelan itu karena kita menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka model atau pemodelan yang kita gunakan adalah UML. Atau UML ini lebih dikenal dengan Unified Modeling Language. Nah, dia merupakan standar bahasa yang digunakan di dunia industri. Nah, apa yang dimaksud dengan UML? UML di sini merupakan pendekatan atau model yang dimana dia diterapkan pada berorientasi objek. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa ada beberapa pendekatan yang dimana pemodelannya itu berbeda-beda. Seperti tadi terstruktur. Terstruktur di sini
dia menggunakan yang namanya DFD atau Data Flow Diagram. Nah, si pemodelan ini merupakan alat bantu yang sangat andal dalam memodelkan atau memvisualisasikan kalau pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berorientasi objek. Jadi untuk yang paling update itu sendiri, si UML ini adalah yang 2.3. Jadi yang terakhir saya dengar itu UML yang paling update itu adalah series dari 2.3. Nah, teman-teman bisa melihat UML-nya itu di website resminya www.omg.org. Nah, di situ bisa melihat seluruh spesifikasi dari UML itu sendiri. Yang terbaru itu dia merupakan 2.3, di mana terdapat 4 macam spesifikasi: diagram interchange specification, kemudian ada UML infrastruktur, kemudian ada UML superstruktur, object constraints language atau WCL. Di mana yang terakhir 2.3 ini terdiri dari 13 macam diagram. Dia dibagi dalam 3 kategori. Nah, kategorinya yang pertama itu adalah struktur diagram. Nah, di struktur diagram ini yang akan kita bahas hanya satu, yaitu kelas diagram. Kemudian yang kedua adalah behavior diagram. Yang kita bahas di sini ada 2, yaitu use case diagram dan juga activity diagram. Yang ketiga itu adalah interaction diagram, yang dimana kita bahas itu adalah sequence. Nah, apa yang dimaksud dengan kelas diagram? Nah, kelas diagram di sini merupakan penjabarannya, atau kita nantinya akan melihat kelas-kelas apa saja yang ada pada perangkat lunak tersebut. Nah, karena di sini kita pendekatan yang kita gunakan itu adalah pendekatan berorientasi objek, maka biasanya dia terdiri dari beberapa kelas. Pendekatan berorientasi objek berarti kita menggambarkan objek-objek tersebut. Kemudian use case diagram. Use case diagram di sini merupakan bagaimana, sudah terlihat ya. Nah, bagaimana si user itu berinteraksi dengan sebuah sistem. Jadi bagaimana si user itu berinteraksi terhadap sebuah sistem. Nah, di bagian use case diagram ini yang paling dikenal itu ada 2 namanya, yaitu aktor dan juga use case-nya. Nanti akan kita bahas lebih rinci. Kemudian ada yang lain namanya itu adalah activity diagram. Activity diagram ini merupakan perilaku atau prosedural dan juga paralel. Kemudian sequence diagram. Sequence diagram di sini merupakan interaksi antar objek. Tetapi interaksi di sini lebih menekankan pada urutannya, bagaimana prosesnya itu bekerja, objek-objek apa saja yang terlibat, atau aktor apa saja yang terlibat, kemudian use case apa saja yang terlibat. Kita bahas di bagian sequence diagram. Nah, pertama kita masuk ke dalam use case. Seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa si use case itu identiknya itu ada 2, ada use case-nya, kemudian ada aktornya. Nah, jadi use case ini merupakan pemodelan yang dimana melakukan atau behaviornya dari sistem informasi yang akan dibuat. Jadi kalau kita dapat gambarkan, dia ini interaksi antara satu atau lebih aktor. Nah, si use case di sini, kalau misalkan teman-teman dapat katakan apa saja yang dapat dilakukan oleh si aktor terhadap sistem, atau aktivitas apa saja yang dapat dilakukan oleh si aktor terhadap sistem, kita gambarkan di dalam bentuk use case. Poin utamanya itu tadi ada 2, yaitu aktor dan juga use case. Nah, aktor itu siapa? Aktor itu adalah orang, atau dia kita dapat katakan sebagai proses, atau juga si aktor ini dapat kita katakan sebagai sistem lainnya, yang dimana mereka berinteraksi dengan sistem tersebut, baik berinteraksinya itu di dalam maupun di luar sistem. Nah, meskipun namanya di sini adalah aktor, dia belum tentu merupakan orang.
Bisa saja tadi dia adalah suatu proses atau dia merupakan sistem lain dari lainnya, yang memang sistem yang lainnya tersebut berinteraksi dengan sistem yang lain. Jadi aktor di sini belum tentu dia merupakan seseorang atau orang. Kemudian ada use case. Use case di sini merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem. Jadi dia kalau si use case ini dapat kita katakan dia saling bertukar pesan antara si aktor ataupun dengan use case lainnya. Nah, use case itu ada beberapa simbol. Tadi kalau yang saya katakan ada namanya aktor, kemudian ada namanya use case. Nah, use case itu sendiri disimbolkan dengan gambar. Kalau saya menyebutnya ini adalah oval miring, oval tiduran, ya, oval rebahan. Nah, di mana di dalam oval tersebut ada nama use case di dalamnya. Nah, penamaan use case ini juga ada ketentuannya, tidak bisa kita membuat asal-asalan. Penamaannya ini harus menggunakan kata kerja. Misalkan apa saja aktivitas yang dilakukan oleh si aktor atau apa saja aktivitas yang dilakukan oleh si sistem terhadap sistem itu sendiri. Misalkan kita kenal ya sistem informasi si akad yang kita atau yang teman-teman gunakan setiap harinya. Nah, si akad itu siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Jadi si akad itu siapa saja aktor yang terlibat di dalamnya. Nah, kita sebut saja salah satunya itu adalah mahasiswa, karena memang ya teman-teman pasti yang akan menggunakan sistem informasi si akad tersebut, mahasiswa. Nah, kemudian ada admin atau admin di sini dapat dikatakan sebagai staff. Kita ganti saja ya, staff akademik. Kemudian ada dosen. Kita misalkan ada 3. Nah, di mana pastinya hak akses yang dimiliki oleh si mahasiswa ini dengan hak akses yang dimiliki oleh staf dan dosen ini pasti akan berbeda. Nah, kenapa berbeda? Kita misalkan saja si dosen. Dosen terhadap si akad, dia bisa mengupload materi. Kemudian bisa saja dia bisa menginput nilai. Nah, sedangkan hal itu tidak bisa dilakukan oleh mahasiswa. Tetapi mahasiswa dapat melakukan apa saja. Mahasiswa mungkin dapat melihat mata kuliah lalu kecil ya, atau dia dapat melihat KRS. Nah, staf akademik apa saja yang dapat dia lakukan terhadap sistem? Oh, kalau staf akademik mungkin dia bisa melakukan input data mata kuliah, input mata kuliah. Kemudian yang lainnya adalah update data dosen atau mahasiswa. Nah, di mana ketiga-tiganya itu memiliki hak akses yang berbeda-beda. Mahasiswa tidak bisa melakukan input mata kuliah. Mahasiswa tidak bisa melakukan input nilai. Tetapi hal yang apa atau dapat dikatakan aktivitas apa saja yang dilakukan dosen, aktivitas apa saja yang dilakukan mahasiswa bisa dilakukan oleh staf atau admin itu sendiri. Jadi itu yang kita lihat bahwa apa saja hak akses yang dapat dilakukan oleh si aktor-aktor tersebut. Berarti kalau tadi si mahasiswa punya, kita misalkan di sini dia bisa memiliki 2 hak akses, maka nantinya mahasiswa memiliki 2 use case. Kalau di sini dosen memiliki 2 hak akses atau 2 aktivitas yang dapat dilakukan terhadap sistem, maka dia pasti akan memiliki 2 use case. Ini kita misalkan ya, yang pastinya aktivitas yang dilakukan mahasiswa, staf dan juga dosen tidak hanya itu saja. Kita contohkan saja seperti itu hari ini. Nah,
Berarti aktornya siapa di sini? Aktornya itu adalah mahasiswa, staf, dosen. Berarti ada 3 aktor. Aktivitas mahasiswa atau use case pada mahasiswa apa saja? Lihat mata kuliah, kemudian lihat KRS. Aktivitas dari si staf itu salah satunya adalah input mata kuliah. Aktivitas oleh si dosen ada output mata kuliah dan juga input nilai. Jadi kalau kita gambarkan bagaimana penulisan dari si use case-nya itu sendiri. Nah, kita misalkan tadi dia ada 3. Di sini ada aktor mahasiswa. Jangan aktornya dulu ya, karena kita belum membahas aktor. Kita buat dulu use case-nya. Berarti lihat atau melihat mata kuliah. Kemudian ada melihat KRS. Dari beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh si mahasiswa, kita tulis saja 2. Lalu si dosen tadi bisa upload nilai. Dosen juga bisa input, bukan upload nilai ya, maaf. Upload materi. Kemudian dia juga bisa melakukan input nilai. Nah, terakhir yang dilakukan oleh staf adalah input mata kuliah. Sehingga tadi kita punya contoh 5 aktivitas, terdapat juga 5 use case. Nah, kembali lagi kita ke bagian tadi. Nah, di sini terdapat 5 use case. Nah, sekarang kita lanjut. Ada yang kedua, simbolnya itu adalah aktor. Nah, aktor di sini memiliki simbolisasi, atau kalau teman-teman lihat bagaimana bentuk gambar orang. Nah, di masing-masing perangkat lunak atau aplikasi yang bisa membuat suatu diagram, aktor itu dia berbeda-beda. Kalau di sini teman-teman lihat contohnya itu aktornya itu kurus kering ya. Nah, ada beberapa memang aktornya itu yang berisi. Ya seperti itulah kira-kira ya. Nah, jadi mana yang benar mana yang salah? Tidak ada yang benar dan juga salah, sama, semuanya sama. Jadi tidak ada yang salah. Lebih kepada apa yang teman-teman gunakan untuk penggambaran atau pemodelannya, atau aplikasi apa yang digunakan. Jadi masing-masing aplikasi itu dia berbeda-beda, tetapi maksud dari tujuannya itu sama. Aktor adalah seperti itu. Lalu contohnya di sini ada beberapa jenis aktor, mulai dari project manager, research manager, human resource, dan juga sistem administrator. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang memiliki hak akses terhadap sistem. Di situ contohnya adalah mereka ya. Kalau tadi kita punya ada mahasiswa, ada dosen, dan juga ada staf. Berarti kita dapat katakan berapa aktor yang kita miliki? Aktor yang kita miliki itu ada 3. Jadi ketika kita gambarkan di dalam sebuah use case, kita geser, di sini ada mahasiswa, di mana ditulis di bagian bawahnya itu mahasiswa. Jadi salah satu bentuk penulisan si aktor adalah gambar orangnya atau gambar simbolnya, kemudian di bawahnya diikuti oleh nama aktor. Di sini berarti satu lagi ada dosen. Nah, agar dia simetris ya, di bagian kanan saya buatkan si staf itu sendiri. Jadi terlihat bahwa kita mempunyai 3 aktor. Di sini 3 aktor dan terdapat 5 use case.
Nah, tadi mahasiswa dapat melihat mata kuliah. Dia juga dapat melihat KRS. Input mata kuliah dilakukan oleh staf. Upload materi dan juga input nilai dilakukan oleh dosen. Nah, kalau kita dapat katakan ini adalah gambaran dari si akad. Use case dari si akad. Yang simpel sekali ya. Tadi kita tidak tuliskan semua lebih rinci apa saja aktivitas yang dapat dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan juga staf. Ini hanya beberapa aktivitas yang mereka dapat lakukan dan perlu kita gambarkan ke dalam bentuk use case. Nah, kemudian garis lurus ini apa? Jadi garis lurus ini dia banyak sekali penjelasannya. Garis lurus yang kita gunakan ini adalah asosiasi. Jadi garis lurus itu bermacam-macam. Ada yang berupa asosiasi, cuma garis lurus. Lalu kembali lagi, masing-masing aplikasi itu berbeda-beda ya. Ada yang dia memberikan tanda panah, ada yang tidak. Jadi sama saja, itu adalah asosiasi. Kemudian ada yang garis lurus diikuti oleh tulisan extend. Nah, yang tadi garis lurus biasa itu adalah asosiasi. Kemudian garis lurus diikuti oleh kata di atasnya yaitu kata extend, itu adalah extend. Extend itu apa? Extend itu adalah relasi tambahan ke sebuah use case, di mana use case tersebut ditambahkan dapat berdiri sendiri walaupun tanpa use case tambahan. Contohnya di sini ada use case-nya itu validasi user, kemudian extend-nya itu adalah validasi username dan juga validasi sidik jari. Nah, kalau asosiasi tadi adalah komunikasi antar aktor dan juga use case. Nah, nanti kalau untuk extend kita bahas lebih rinci, kita lanjutkan dulu. Kemudian di sini ada generalisasi. Generalisasi di sini gambarnya garis lurus diikuti oleh panah yang besar. Nah, ini merupakan hubungan generalisasi atau dan juga spesialisasi atau umum dan khusus antara dua buah use case. Contohnya, mengelola data. Nah, mengelola data di sini pasti banyak. Apa saja yang dapat kita katakan mengelola data? Di sini contohnya hanya kita masukkan dua, ubah data dan juga hapus data. Nah, padahal banyak ya. Kalau contoh lainnya apa saja? Ada lagi untuk mengelola data itu adalah cari data, kemudian ada input data, kemudian ada lihat data. Nah, misalkan ya. Nah, mereka di sini bergeneralisasi kepada use case utamanya. Jadi kalau dapat dikatakan biasanya si use case utamanya itu merupakan bagian atau use case umumnya ini merupakan generalisasinya, atau kalau misalkan paling sering itu adalah terkait dengan mengelola. Selain mengelola data, itu apa saja? Ada juga misalkan mengelola kalau di sini hanya data saja, data mahasiswa. Kemudian ada juga mengelola data dosen. Nah, pasti dia nanti akan memiliki bagian khusus dia pasti akan memiliki use case khusus seperti tadinya use case khususnya itu adalah lihat maaf ya, nih seperti use case khususnya itu adalah lihat. Kita misalkan lihat data, kemudian ada cari data, kemudian ada tambah data, kemudian ada hapus.
Nah, itu juga dimiliki oleh mengelola data dosen. Data dosen apa saja? Berarti lihat data, kemudian hapus data, dan yang lainnya. Jadi yang mana yang merupakan generalisasi? Yaitu sifat umum. Biasanya contohnya terkait dengan mengelola. Nah, kemudian ada lagi, kalau tadi extend, sekarang include. Nah, include itu apa? Include itu adalah kalau kita katakan dia juga merupakan use case tambahan, tetapi telah dijalankan si use case tersebut sebelum use case tambahannya dijalankan. Misalkan si login. Proses login dapat kita lakukan ketika validasi username telah dilakukan. Nanti contoh lebih lanjutnya ya, seperti di bagian extend tadi kita bahas lebih rinci. Nah, di bagian ini ada contoh studi kasus. Di sini terdapat project manager, kemudian resort manager, dan sistem administrator. Dia dapat melakukan login dan dia juga dapat melakukan logout. Nah, kalau kita gambarkan berarti di sini ada 3 aktor. Aktivitasnya apa saja? Login dan juga logout. Berarti ini adalah aktivitas. Aktivitasnya di sini adalah use case-nya. Lalu kalau misalkan digambarkan dalam bentuk si use case itu sendiri, maka terdapat di sini 3 buah aktor. Aktivitasnya adalah login dan juga logout. Nah, pertanyaannya, ketiga aktor ini dapat melakukan login dan juga logout. Kenapa mereka tidak memiliki masing-masing use case? Seperti kalau di sini harusnya ini resort ya, saya singkat saja. Kemudian ini ada project, di sini ada sistem. Nah, kenapa mereka tidak seperti ini? Ini login, kemudian ini login. Kenapa masing-masingnya tidak memiliki login? Kenapa loginnya itu hanya ada satu? Jadi kalau misalkan aktivitasnya itu atau use case-nya itu sama, atau aktivitas yang dilakukan itu sama, kita buatnya satu kali saja. Nah, kalau misalkan kegiatannya itu masih sama, maka use case yang kita buat itu hanya satu kali saja, sehingga nantinya masing-masing aktor itu nanti akan memiliki hubungan asosiasi atau hubungan ke masing-masing use case yang terlibat. Kalau tadi contohnya kita masukkan adalah login, si use case login, di mana masing-masing aktor itu dapat melakukan aktivitas login. Jadi kita tidak perlu membuat semua use case atau masing-masing aktor itu memiliki use case login, tetapi yang perlu kita buat use case login itu hanya satu kali saja, di mana mereka nantinya memiliki hubungan asosiasi ke use case login. Nah, di sini ada contoh extend, karena tadi sebelumnya kita belum membahas lebih mendalam terkait dengan extend. Extend di sini kalau dapat kita katakan, include itu artinya adalah termasuk. Berarti kebalikan dari termasuk atau tidak termasuk atau pengecualian atau tanpa dia use case itu tetap bisa berjalan, itu adalah extend. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi di sini kita terdapat satu buah contoh. Contohnya itu adalah use case buka rekening dengan use case buka deposito, dan juga ada use case satu lagi buat kartu kredit. Tetapi use case buka deposito dengan buat kartu kredit itu mengarah ke use case utama adalah buka rekening. Nah, maksudnya di sini adalah use case buka rekening di sini atau aktivitasnya tetap bisa dilakukan tanpa si aktor tersebut harus membuka atau membuat kartu kredit, dan juga dia harus membuka deposito. Jadi aktivitas buka rekening ini tetap bisa dilakukan tanpa si use case buka deposito dan juga use case kartu kredit. Berbeda dengan include.
Kalau tadi contoh kalau untuk include itu sendiri contohnya seperti ini. Kalau teman-teman lihat di sini ada beberapa aktor, atau lebih tepatnya ada 2 aktor, di mana masing-masing aktor itu memiliki aktivitas. Mulai dari si aktor tenaga kependidikan dan juga guru, tenaga kependidikan memiliki aktivitas melihat laporan absensi sampai dengan mengelola data user, sedangkan si guru pendidik melakukan absen siswa, data siswa, mengelola data kelas. Nah, di mana semua aktivitas ini harus dilalui setelah si para aktor ini melakukan login terlebih dahulu. Maka itu adalah yang dimaksud dengan include. Atau aktivitas ini tidak bisa dilakukan tanpa use case include login ini. Berbeda dengan extend. Kalau extend tadi kita tetap bisa membuka buku rekening atau buku tabungan tanpa harus kita membuka kartu kredit dan juga membuat deposito. Tetapi di sini aktivitas si use case atau aktivitas si aktor yang lain, mulai dari melihat laporan sampai yang lainnya, itu bisa dilakukan setelah dia login terlebih dahulu. Jadi perbedaan include dan juga extend ini, kalau include itu tanpa dia si use case itu tetap bisa berjalan. Kalau extend itu tanpa use case tambahan ini, dimana panahnya itu berasal dari dia. Jadi use case tambahan ini tanpa mereka, buka rekening tetap bisa dijalankan, tetapi si include di sini tanpa login, aktivitas ini tidak bisa dilakukan. Jadi seperti itulah gambaran si use case untuk hubungan relasi include dan juga extend tadi. Nah, selanjutnya adalah setelah use case tersebut, masing-masingnya itu dilengkapi dengan skenario. Jadi ada alur jalan proses use case-nya. Misalkan si bagian tadi registrasi atau si melihat data mahasiswa atau input nilai, bagaimana reaksi sistem terhadapnya, bagaimana aksi atau aktor yang terlibat itu siapa, dijelaskan di bagian skenario. Nah, di sini ada contoh kasus. Contoh kasus di sini kalau diperhatikan kita memiliki ada 4 aktor. Siapa saja aktornya? Yaitu dosen pengajar, dosen pembimbing. Saya hapus dulu ya. Jadi kalau di studi kasus ini kita dapat melihat terdapat beberapa aktor. Beberapa aktor itu berapa total aktor yang ada di dalam studi kasus? Kalau kita lihat di sini terdapat 4 orang aktor. Nah, siapa saja mereka? Yaitu yang pertama adalah dosen pengajar, kemudian dosen pembimbing, staf admin, dan juga mahasiswa. Jadi kita dapat katakan ada 4 aktor di sini. Lalu use case-nya berapa? Use case-nya di sini adalah yang pertama itu membuat jadwal, melakukan absensi, mengisi daftar nilai, mengisi KRS, lalu membuat jadwal. Nah, membuat jadwal ini sebelumnya sudah ada. Berarti kita tidak perlu masukkan dia ke dalam use case tambahan. Mengisi KRS juga sudah ada sebelumnya. Berarti kita tidak perlu memasukkan dia ke use case tambahan. Mengisi daftar nilai juga sudah. Nah, ini berarti use case yang ketiga. Cetak IPK, melakukan absensi juga sudah. Kemudian cetak jadwal, mengisi KRS juga sudah, mencetak EPK juga sudah, sama ya, mencetak EPK, mencetak IPK kumulatif. Jadi kalau kita perhatikan ada 7 use case di dalam studi kasus kita. Jadi berarti kita nanti akan gambarkan 4 orang aktor dengan 7 use case. Lalu bagaimana bentuknya? Ini adalah bentuk gambaran dari use case studi kasus tadi. Sini terdapat ada 4 orang aktor dengan 7 use case. Lalu kalau teman-teman perhatikan kenapa di sini ada include. Nah, kembali lagi penjelasan include kita tadi itu apa? Include itu adalah tanpa use case ini, use case utamanya atau tanpa use case utama,
si cetak jadwal di sini tidak bisa dilakukan. Nah, siapa use case utamanya? Use case utamanya adalah pembuat jadwal. Jadi cetak jadwal hanya bisa, atau aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa di sini bisa terjadi setelah pembuatan jadwal dilakukan. Nah, kalau di dalam skenario atau di dalam studi kasus tidak ada penjelasan, oh ini adalah include ke bagian use case ini, atau ini adalah extend dengan use case ini. Jadi tidak ada. Lalu siapa yang akan menggambarkan? Nah, kita yang akan menggambarkan. Kita sebagai tim desain akan menggambarkan bagaimana alur sistem itu. Jadi dari persoalan-persoalan yang ada, dari analisis yang sudah kita lakukan, kita gambarkan dia ke dalam bentuk pemodelan menjadi bentuk yang lebih rinci. Nah, nanti inilah yang akan dipakai oleh si pemrogramer atau si tim pengkodingan. Nanti dia yang akan membaca desain-desain yang sudah kita buat. Oleh karena itu di sini terdapat yang namanya include. Jadi di sini terdapat include, di mana cetak jadwal dia tidak bisa bekerja atau dia tidak bisa dilakukan tanpa pembuatan jadwal terlebih dahulu. Maka include-nya itu panahnya mengarah ke use case utama. Nah, apakah boleh kita mendesain suatu use case itu aktornya terpisah, yang satu sebelah kiri, 3 di sebelah kiri, 1 di sebelah kanan? Boleh. Jadi desainlah sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya itu seperti apa? Selagi masih bisa dibaca. Nah, kalau misalkan teman-teman memindahkan si mahasiswanya itu di bagian sini atau berada di bawah aktornya, maka pasti gambaran use case-nya itu menjadi panjang, atau dapat dikatakan berarti di sini adalah cetak jadwalnya, atau pasti cetak jadwal nanti akan dipindahkan di sini. Nah, kalau sudah seperti ini itu semraut, sulit untuk dibaca. Jadi tim pemrogramer sulit untuk membaca ini panahnya yang mana, asal use case. Misalkan si use case pengisi KRS ini use case-nya dari mana saja, aktornya yang terlibat apa-apa saja. Jadi agar mempercantik tampilan pemodelan kita use case itu, lebih baik dipisah-pisah, atau teman-teman atur urutan aktornya bagaimana, urutan use case-nya bagaimana. Jadi untuk mempermudah pembacaannya, maka tidak masalah si mahasiswa itu berada di sebelah kanan. Nah, ini adalah contoh studi kasus yang dimana nantinya akan kita terapkan ke semua diagram, mulai dari use case, class diagram, activity, dan sequence. Di sini ada contoh studi kasus. Kalau kita lihat, kita memiliki 3 orang aktor. Aktor di sini yaitu yang pertama adalah peminjam, petugas, dan juga pimpinan. Peminjam apa yang dapat dia lakukan terhadap sistem registrasi, peminjaman buku, pengembalian buku, perpanjangan pinjaman. Petugas apa yang dapat dia lakukan? Membuat kartu anggota, mengelola data, membuat laporan. Pimpinan apa? Menerima laporan bulanan yang nantinya akan di ACC. Itu adalah aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan oleh si aktor. Nah, itu yang akan kita gambarkan ke dalam use case. Jadi terdapat sebuah use case yang sudah kita gambarkan berdasarkan aktivitas-aktivitas tadi. Nah, di sini kalau teman-teman lihat si pemimpin di sini aktivitasnya itu adalah ACC laporan, tetapi kenapa dia tidak masuk ke dalam sistem? Kenapa ACC laporan tersebut tidak terdapat di dalam sistem use case-nya? Karena si pemimpin di sini dia tidak terlibat langsung di dalam sistem, dia tidak menggunakan sistem tersebut. Dia hanya meng-ACC laporan saja.
kegiatannya masih atau aktivitas yang dilakukan pemimpin masih mengikuti aktivitas siklus yang ada pada sistem informasi tersebut, tetapi dia tidak menggunakan sistem. Boleh dilakukan, berarti dia tidak berada di dalam sistem use case atau aktivitas yang dimiliki oleh si pimpinan ini. Nah, di sini tidak terdapat ada include, tidak ada generalisasi, tidak ada extend juga. Kemudian kita lanjut. Nah, sebelum membahas kelas diagram, apa yang dimaksud dengan kelas diagram? Jadi, teman-teman sudah belajar ya terkait dengan database. Nah, kelas diagram di sini hampir sama seperti database. Teman-teman pernah mengenal yang namanya IRD atau desain sistem logik atau fisiknya si database ini. Jadi, si kelas diagram ini, kalau tadi si use case kita tidak jauh pembahasannya dengan si use case dan juga aktor. Kalau use case diagram ya. Kalau kelas diagram kita tidak jauh pembahasannya dengan atribut dan juga operasi. Jadi ada poin-poin penting untuk masing-masing diagram. Nah, kalau misalnya sudah membahas terkait dengan kelas diagram, ketika teman-teman sudah belajar IRD pasti gampang sekali menggambarkannya. Di bagian IRD tersebut ada yang namanya multi value. Ada field yang sifatnya itu multi value. Nah, apa itu multi value? Multi value itu adalah suatu yang dimana dia dapat memiliki lebih dari satu nilai. Memiliki lebih dari satu nilai ini seperti apa? Nah, kalau misalkan mahasiswa memiliki nama, itu pasti dia namanya hanya satu saja. Apakah namanya si Budi kah, Susi kah, atau yang lainnya. Masing-masing mahasiswa pasti hanya memiliki satu NIM. Tidak ada mahasiswa yang double NIM-nya. Berarti itu salah, itu pendataan. Atau mahasiswa itu dia memiliki satu prodi. Berarti itu adalah sifatnya satu nilai. Nah, apa yang sifatnya multi value? Biasanya kalau untuk zaman sekarang itu, kebanyakan orang itu dia pasti memiliki lebih dari satu nomor telepon atau dia memiliki lebih dari satu alamat email. Nah, biasanya yang sifatnya multi value itu adalah dua hal ini, email dan juga nomor telepon. Kalau untuk orang-orang zaman sekarang itu untuk paket datanya dengan nomor telepon pribadinya itu terpisah. Jadi maka dia dapat menggunakan dua nomor telepon. Nah, kalau untuk email, terkadang ada orang-orang yang memang menggunakan email pribadi dan memang untuk email komersial, seperti memang penggunaannya untuk akun-akun tertentu atau yang lainnya. Nah, contoh kita di sini kita mengambil adalah nomor telepon. Nomor telepon di sini masing-masing anggota biasanya ada yang memiliki lebih dari satu nomor telepon. Jadi nomor telepon ini sifatnya adalah multi value. Nah, kalau kita gambarkan dalam suatu kelas diagram yang sifatnya multi value ini, si nomor telepon boleh teman-teman pisahkan dia ke dalam satu kelas tersendiri. Berarti si nomor telepon memiliki satu kelas tersendiri. Dan anggota juga memiliki satu kelas tersendiri. Atau teman-teman dapat gabung si nomor telepon dengan anggota sehingga nomor telepon berada pada atribut anggota dan operasinya juga berada pada kelas anggota. Nah, boleh dipisah menjadi satu persatu atau digabung menjadi seperti ini. Karena kalau digambarkan dalam IRD, teman-teman juga boleh memisahnya atau menggabungkannya yang sifatnya multi value tadi. Jadi kalau misalnya dipisah, nama kelasnya itu adalah kelas telepon. Atributnya apa saja yang terkait dengan telepon tadi? Nomor teleponnya. Kemudian masing-masingnya itu pasti memiliki primary key. Di sini kita masukkan ID anggota karena ID anggota yang akan terkait dengan si telepon yang dimiliki oleh si anggota tadi.
Kemudian aktivitas yang ada pada nomor telepon itu yaitu dia mengambil aktivitas ID anggota dan juga aktivitas nomor telepon serta beberapa aktivitas lainnya, mulai dari memasukkan nomor telepon sampai dengan melihat nomor telepon. Nah, ketika gabung semua atribut dan gabung semua operasi di dalam kelas anggota. Itu adalah salah satu contoh ketika ada salah satu isian atributnya itu yang sifatnya adalah multi value. Nah, kelas diagram di sini terkait dengan pengaksesan tabel pada basis data. Jadi sesuai dengan nama kelasnya, misalkan anggota tadi akan digunakan untuk mengakses tabel penyimpanan data anggota. Maka yang saya katakan tadi, dia tidak jauh beda dengan si database. Jadi bisa teman-teman samakan pengisian database dengan pengisian kelas diagram. Ada beberapa yang harus diperhatikan. Diperhatikan di sini bukan berarti tidak boleh ya. Dapat kita katakan dia tidak efisien. Nah, seperti apa? Apabila sebuah kelas hanya berisikan sebuah atribut saja atau satu atribut saja. Di sini kita contohkan ada kelas pustaka di mana atributnya itu hanya judul. Tidak ada operasi di dalamnya, tidak ada atribut lainnya. Jadi itu dapat kita katakan dia tidak efisien. Kemudian contoh lainnya adalah yang dimana dia hanya terdiri dari beberapa atribut saja atau isiannya hanya atribut saja. Seperti ini. Kelas pustaka isian atributnya mulai dari ID sampai dengan tahun. Itu dapat kita katakan juga tidak efisien. Kemudian yang lainnya dimana dia berisikan atribut dengan satu buah metode saja atau operasi saja. Di sini terdiri dari beberapa atribut, tetapi dia hanya memiliki satu buah operasi, yaitu melihat pustaka. Itu juga dapat kita katakan dia tidak efisien. Nah, bagaimana caranya kita membuat suatu kelas diagram? Ingat kembali cara teman-teman mendesain IRD. Apa saja isinya? Bagian atas adalah nama kelas. Berarti kalau IRD bagian atasnya adalah nama tabel. Bagian baris kedua adalah atribut. Sama ya. Baris ketiga adalah operasi. Kemudian ada yang namanya antarmuka, di mana disimbolkan dengan lingkaran, diikuti oleh nama interface-nya di bagian bawah. Kemudian ada asosiasi, kemudian ada asosiasi berarah dan yang lainnya. Generalisasi, kebergantungan, dan agresi. Nah, kita contohkan ke dalam studi kasus yang tadi kita gunakan untuk pembuatan use case. Nah, ini adalah bentuk dari kelas diagramnya. Tadi use case-nya kita punya berapa aktor? Kita punya ada 3 aktor. Tetapi dari 3 aktor itu yang terlibat terhadap atau yang terlibat dengan sistem itu hanya 2, yaitu anggota dengan si admin atau petugas. Berarti nantinya kita punya kelas anggota, kita punya kelas petugas. Kemudian apa yang dipinjam? Buku. Berarti kita punya data buku atau kelas buku. Berarti kita juga punya yang nantinya data pimpinan. Tadi ya, laporan bulanan. Data peminjam, kapan dia meminjam, kapan akan dikembalikan. Kemudian data login, username dan juga password. Ini sesuai dengan ilustrasi yang ada pada bagian atas. Atau kalau teman-teman ragu bagaimana cara pembuatan kelas diagramnya, buatlah seperti teman-teman membuat database. Nah, kita lanjut ke sequence diagram. Di sequence diagram ini
Kalau tadi misalkan di gambaran use case teman-teman punya ada 5 use case, maka ketika ingin menggambarkan sequence diagram, teman-teman minimal mempunyai 5 juga. Berarti sebanyak apapun yang teman-teman gambarkan di bagian use case, sebanyak itu pula yang harus dibuat di bagian sequence. Nah, apa yang dimaksud dengan sequence? Sequence di sini adalah kita menggambarkan kelakuan objek pada use case tersebut. Jadi, bagaimana suatu objek itu bekerja? Nah, tadi yang saya bilang kenapa kita punya harus minimal 5, karena di sini gambaran use case itu minimal sebanyak gambaran sequence itu minimal sebanyak pendefinisian use case. Makanya lebih baik use case itu teman-teman tidak perlu membuatnya terlalu banyak. Karena semakin banyak use case yang dibuat, maka semakin banyak juga sequence yang harus dibuat. Contohnya, sebelum kita masuk ke contoh, ada beberapa simbol terkait dengan si sequence. Mulai dari gambar aktornya yang terlibat siapa saja, di bawahnya juga ada nama aktor, sama seperti kita pembuatan gambar aktor di bagian use case diagram. Kemudian ada yang garis lurus ke bawah putus-putus, itu adalah namanya lifeline atau garis hidup. Kemudian ada objek dengan simbolnya kotak besar, dalamnya ada nama objek. Kemudian ada garis waktu. Nah, garis waktu di sini adalah seperti alur. Bagaimana prosesnya? Misalkan kita di sini ingin login terlebih dahulu. Login, apa yang teman-teman lakukan? Berarti menginput datanya terlebih dahulu ya. Kita login. Nah, yang akan kita gambarkan di sini adalah apa yang dilakukan oleh si sistem. Nah, ketika kita sudah login, yang dilakukan selanjutnya adalah sistem itu akan mencek status login kita. Apakah password kita benar? Apakah username kita benar? Kalau misalkan benar, kita lanjut ke tahap berikutnya atau proses berikutnya. Kalau tidak, dia akan kembali kemana? Kembali ke bagian login. Masukkan kembali passwordnya, masukkan kembali username-nya. Tapi kalau status loginnya itu berhasil, maka dia masuk ke tahap berikutnya atau proses berikutnya. Nah, kita akan coba lihatkan ke dalam contoh. Di sini ada contoh studi kasus yang sama, kita gunakan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Nah, kalau tadi kita terdapat 10 use case, maka di sini juga kita memiliki minimal ada 10 sequence. Kita misalkan pertama itu adalah registrasi peminjam yang akan kita gambarkan. Apa yang teman-teman lakukan pertama kali terhadap sistem ketika ingin melakukan registrasi? Yang pertama dilakukan atau siapa yang terlibat? Yang terlibat itu pertama kali adalah si peminjam. Peminjam mengisi biodata di bagian form awal. Benar kan? Nah, yang terlibat itu adalah registrasi. Di sana apa saja yang dia isi? Isi nama, isi alamat, isi nomor handphone. Kenapa panahnya mengarah tetap ke bagian registrasi, tidak ke bagian peminjam? Karena yang aktivitas yang terjadi itu masih di bagian objek registrasi. Itu tidak melibatkan peminjam sama sekali. Jadi yang terlibat itu masih registrasi, makanya panahnya itu masih mengarah ke bagian registrasi. Nah, tetapi ketika instruksi selanjutnya itu mendapatkan kartu anggota, panahnya mengarah ke peminjam. Kenapa? Karena peminjamlah yang akan menerima kartu anggota. Jadi tidak mungkin yang menerima kartu anggota tetap bagian objek registrasi. Yang menerima kartu anggota adalah si peminjam, maka panahnya mengarah ke bagian peminjam. Itu adalah satu contoh registrasi peminjam. Nah, di sini saya tidak masukkan semua contoh. Selanjutnya ada contoh transaksi peminjam. Bagaimana transaksi terjadi?
mulai dari kita meminjam atau anggota meminjam buku sampai dengan anggota mengembalikan buku. Di sini anggota akan memberikan kartu anggotanya. Setelah itu dia memilih buku. Setelah dia memilih, dia menemukan dan meminjam buku. Setelah meminjam buku, dia mendapatkan bukunya. Nah, kalau dia ingin mengembalikan, dia kembalikan lagi ke dalam sistem. Kalau dia ingin perpanjang, maka dia mendapatkan bukunya kembali. Nah, kenapa kartu anggota itu panahnya ke bagian objek data buku? Karena dia memasukkannya ke dalam sistem. Setelah itu, kenapa panah bagian aktivitas kedua dan ketiga itu tetap berada pada data buku? Karena proses tersebut masih berada pada sistem atau objek data buku yang terlibat. Kemudian selanjutnya si peminjam mendapatkan buku, mengarah ke panahnya itu ke bagian aktor. Nah, karena dia ingin mengembalikan buku, maka panahnya mengarah kembali ke objek data buku. Karena proses peminjaman masih berada di status data objek data buku, maka panahnya tetap di bagian objek data buku tersebut. Ini adalah aktivitas ke-6. Yang terakhir, si peminjam mendapatkan bukunya kembali setelah dilakukan perpanjangan. Jadi sequence itu adalah aktivitas apa saja yang dapat alurnya bagaimana terhadap sistem, siapa objek yang terlibat, aktivitas apa yang dilakukan, aktor apa saja yang terlibat di dalam aktivitas tersebut. Nah, ini juga contoh yang lain. Menunya yang terlibat itu adalah menu form login, menu utama, dan juga data buku. Kalau tadi menunya yang terlibat hanya satu, di sini ada contohnya menu yang terlibat itu ada 3. Objek yang terlibat di sini aktor yang terlibat di sini hanya 1. Dan yang lainnya juga seperti itu. Kita tidak bahas semuanya, dan contoh yang saya masukkan juga tidak semuanya. Jadi ketika suatu use case itu kita punya 10, maka minimal sequence diagram kita juga punya 10. Nah, yang terakhir itu adalah activity diagram. Activity diagram itu adalah aliran waktu atau aliran kerja atau aktivitas yang ada pada sebuah sistem. Simbolnya adalah lingkaran untuk status awal, kemudian ada aktivitas, percabangan, penggabungan, kemudian ada status akhir, swimlane. Bagaimana kita menggambarkannya ke dalam suatu diagram? Nah, di sini kita contohkan pertama adalah registrasi peminjam. Yang terlibat siapa? Aktornya. Yang terlibat adalah aktor petugas. Nah, untuk bagian diagram activity ini, kita akan menjelaskan setiap aktor, aktivitasnya. Yang pertama, aktivitas aktor yang pertama tersebut mulai dari dia meminjam buku. Kemudian si aktor yang selanjutnya adalah petugas, aktor yang terakhir adalah pimpinan. Nah, tadi aktor pertama dia registrasi. Registrasi di sini apa yang dilakukan? Pertama kali yang dia lakukan adalah mengisi biodata. Di bagian mana? Di bagian form registrasi. Nah, setelah biodatanya lengkap, maka panahnya itu tetap berada di bagian registrasi. Selanjutnya dia mengarah kepada petugas, karena petugas yang akan menerima biodata yang telah diisi oleh si peminjam. Atau di sini si petugaslah yang akan menerima isian data yang sudah diinputkan oleh si peminjam tadi di bagian sistem. Setelah tersebut dia akan menyerahkan kartu anggota langsung kepada peminjam. Jadi dia tidak di sini aktivitas yang dia akan dilakukan di bagian activity diagram. Jadi di bagian aktivitas ini atau aktivitas menerima kartu anggota langsung berada di swimlane-nya
peminjam. Karena si peminjamlah yang akan menerima kartu anggota. Lalu di sini juga ada aktivitas lainnya seperti peminjaman buku, mulai dari kita memilih buku sampai dengan mendapatkan buku. Kemudian yang lainnya juga mengembalikan buku, perpanjangan pinjaman. Jadi aktivitas apa saja yang bisa dilakukan atau siapa saja yang terlibat di dalamnya? Kalau yang terlibat adalah beberapa aktor atau yang terlibat adalah beberapa menu, maka masukkan menu-menu yang terlibat itu apa saja, atau sistem-sistem yang terlibat itu siapa saja. Jadi di sini adalah lebih tepatnya itu menggambarkan aktivitas sistem, bukan apa yang dilakukan aktor, tapi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem tersebut. Jadi fokus utamanya itu adalah bagaimana suatu sistem itu bekerja. Kalau di bagian scan tadi yang dapat dilakukan aktor, mulai dari dia tadi menerima laporan kah atau dia login, kemudian menu-menu yang terlibat itu apa saja. Nah, sedangkan di sini di bagian activity tersebut lebih kepada apa saja yang dapat dilakukan oleh si sistem. Aktivitasnya itu apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem. Di sini untuk activity diagram juga tidak terlalu banyak saya masukkan. Saya masukkan hanya sampai ke batas activity diagram pengecekan laporan bulanan. Yang terlibat adalah petugas dan pimpinan. Di mana petugas itu dia akan menyerahkan laporan bulanannya kepada pimpinan. Pimpinan melihat laporan bulanan. Nah, apabila laporan bulanan itu diterima, maka dia akan langsung di ACC. Apabila tidak, dia dikembalikan lagi kepada si petugas. Nah, di bagian untuk activity yang lainnya juga seperti itu. Di sini ada activity input data buku, mulai dari dia melakukan login si petugasnya, kemudian dia masuk ke menu utama, merekap data buku, kemudian menyimpan data buku. Ketika dia menyimpan, maka langsung data buku itu masuk ke bagian database. Nah, kalau tidak, dia kembali lagi ke bagian merekap data buku. Jadi apa saja aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem, dan kalau bagian scan apa saja aktivitas yang dapat dilakukan oleh aktor, alurnya bagaimana. Jadi itulah yang sudah kita pelajari hari ini terkait dengan use case, class, sequence, dan juga activity diagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.